Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKBB Jemaat Karanganyar Abenbasi. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kita hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus semajang malam Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun ada dalam keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami rindu untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini firman Tuhan yang kami akan dengarkan dan kami renungkan sungguh bisa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati, sehingga setiap apa yang hamba katakan sungguh berkenan kepada Tuhan, dan setiap telinga yang mendengar, mereka bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya." Dan ayat yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Renungan firman Tuhan diberikan judul, "Jangan lupakan kebaikan Tuhan." Saudara-saudara, seringkali kita terpaku pada keadaan dan penderitaan yang kita alami. Sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan kita. Kita merasa cemas, khawatir, takut. Rasanya hari-hari yang kita jalani terasa begitu gelap dan tanpa harapan. Muka kita terasa murung terus, tiada tawa. Jangankan memuji Tuhan, tersenyum pun terasa berat. Masalah yang ada terasa seperti gunung yang besar yang sedang menindih kita. Kita jadi lupa akan kebaikan Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dalam hal ini, Raja Daud mengajak kita semua untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, kebaikan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan kepada saudara? Yang pertama, bahwa Allah telah mengampuni dosa dan telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terutama dan terbesar. Mengapa demikian? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan adalah kejahatan dan dosa kita. Semua ini telah dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan jalan menjadi dosa bagi kita, sebagaimana diberitakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Jadi menerima pengampunan berarti telah menyelamatkan kita dari kebinasaan
pada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Pengampunan juga merupakan kebutuhan kita yang terus-menerus. Walaupun dosa-dosa kita sudah dibereskan di kayu salib oleh Yesus Kristus, bukan berarti kita sudah kebal terhadap dosa. Kita membutuhkan pengampunan setiap saat. Tidak ada seorang pun yang terlalu angkuh untuk tidak membutuhkan pengampunan. Itulah sebabnya Daud berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya." Dan hal ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk selalu bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Alasan yang berikut untuk kita senantiasa tidak melupakan kebaikan Tuhan ialah Allah telah menyembuhkan segala penyakit kita. Ada banyak sebab mengapa kita menjadi sakit. Bisa karena masalah rohani, yaitu kita berdosa dan melanggar ketetapan Allah. Dan beberapa penafsir menduga bahwa penyakit disebabkan oleh dosa. Terlepas dari benar atau tidaknya penafsir ini, Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh elemen kehidupan. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang bebas dari dampak buruk dosa. Tubuh kita pun tanpa kecuali. Kelemahan dan kesakitan dengan mudah menyusup ke dalam badan. Bisa masalah jiwani, bisa juga karena masalah gaya hidup. Apapun sebabnya, Allah menyediakan anugerah kesembuhan kepada kita. Dan salah satu alasan kenapa Allah menyembuhkan kita adalah supaya kita semakin hidup dalam pertobatan dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Alasan yang ketiga, karena Allah telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kebaikan membuat manusia bahagia dan merasa berarti, tetapi dosa telah merusak kebaikan dan kemampuan manusia, sampai akhirnya Allah memulihkan kembali kebaikan dalam diri manusia. Semua sumber kebaikan yang kita cari bersumber dari Dia, dapat kita lakukan karena Dia, dan harus kita arahkan kepada Dia bagi kemuliaannya. Kepuasan hidup akan menyuntikkan kekuatan yang baru bagi kita. Hal ini digambarkan dengan masa muda dan burung Raja Wali. Dalam Alkitab, Raja Wali merupakan simbol kekuatan, lebih tepatnya kekuatan yang dibaharui. Bisa kita baca dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tantangan hidup dan pengalaman pahit tidak melemahkan, tetapi justru memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga oleh karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kami beroleh keselamatan dan jaminan hidup kekal. Engkau menyembuhkan penyakit kami dan memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Ketika kami mengingat segala kebaikan Tuhan, perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami, itu semua menguatkan kami untuk menghadapi pergumulan hidup. Ajarlah kami senantiasa mengingat kebaikan, sehingga senantiasa kami bisa bersyukur. Ajarlah kami menghitung berkat-berkat-Mu, sehingga kami senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupan.
Saat ini Bapa, kami siap untuk mengambil tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Anugerahkanlah kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga di dalam kehidupan kami hari ini, kami berlaku setia, kami taat akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami menyenangkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Kami membawa suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga kami. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Dan berkatilah setiap anggota keluarga kami dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesesakan, yang mengalami intimidasi, yang mengalami kesulitan, penderitaan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menghibur, menguatkan, memulihkan keadaan mereka. Sehingga di dalam keadaan mereka yang terjepit sekalipun Bapa, mereka tetap berharap dan mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati yang hidup berkekurangan sehingga mereka juga dicukupkan kebutuhan mereka. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan. Di dalam segala studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam hormat dan takut akan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.